untuk mengenali dirinya sendiri. Sebenarnya kita itu siapa sih? Kita tuh hobinya apa? Kita tuh passionnya itu ada di mana? Kita tuh hidup untuk apa? Jadi mengenali diri sendiri itu merupakan hal pertama Ya, yang terpenting untuk beda mencapai tapi yang kesuksesan. pada relatif. Iya. Dan teman-teman di sini kan Main semua dananya gede sih. kelas 9 Gabung. ya SMP. Menurut saya SMP itu adalah masa-masa di mana kita Iya. ingin tahu Ini banyak hal, kemudian sana ya. kita banyak menerima sesuatu, kita banyak menangkap sesuatu tanpa kita mendebatnya. Nah, tanpa mendebatnya inilah yang sebenarnya paling penting. Kenapa? Karena ketika kita mengambil atau mendapatkan ilmu dari seseorang atau kita mendengar sesuatu dari seseorang kemudian kita tidak mendebatnya, nah itu bisa menjadi pegangan kita di kehidupan. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman di masa SMP ini banyak mendengar atau banyak menerima masukan dari ustadz-ustadzah, dari kemudian mungkin motivator atau mungkin dari teman. Nah, ini kesempatan teman-teman ini jangan sampai disia-siakan. Mungkin kita bisa mengikuti banyak motivasi ataupun kita banyak menonton video motivasi. Itu tuh bisa sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin cerita sedikit, dulu saya waktu SMP kelas 9 itu saya mulai merasakan nikmatnya ikut kajian. Ceritanya dulu saya ingin masuk ke SMA boarding. Dulu waktu masih awal-awal ada SMA boarding dan ada beasiswa untuk yang punya hafalan itu bisa nanti ada potongan untuk masuknya. Nah, di situ saya semangat, saya mau menghafal. Karena saya sadar diri kalau di rumah agak sulit untuk menghafal, maka saya memutuskan untuk pergi ke masjid. Kemudian ketika di masjid itu, habis sholat, saya membuka Al-Quran untuk memulai menghafal. Tapi tiba-tiba ada seorang ustadz langsung duduk di depan, kemudian salam dan menyampaikan materi. Akhirnya saya tidak jadi menghafal, namun mengikuti kajian tersebut. Ketika saya mengikuti kajian tersebut, saya merasakan, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kebahagiaan ketika saya bisa mengikuti kajian bersama saudara-saudara saya sesama Muslim. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Setiap hari saya datang ke masjid setelah maghrib untuk kajian, mendengarkan kajian bersama teman-teman saya, bersama kaum muslimin yang lainnya. Itu saya seperti mendapat banyak, kalau mungkin diibaratkan seperti air yang kosong atau mungkin gelas yang kosong itu diisi dengan teh, kemudian diisi dengan air, diisi macam-macam lah, sehingga isi pikiran, isi hati, dan isi diri itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang sangat penting bagi teman-teman sekalian ketika masa-masa masih muda nih, terutama masih SMP. Ini harus benar-benar dimanfaatkan teman-teman untuk bisa mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Jadi bermain terus mendengarkan hal-hal yang mubah itu boleh, tapi jangan sampai hal-hal yang mubah itu kita jadi melupakan hal-hal positif yang lain yang sebenarnya bisa kita dapatkan di luar sana. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang berani. Kenapa kita sih harus menjadi pribadi yang berani? Berani di sini yang saya maksud adalah berani melangkah. Terkadang seseorang itu ketakutan untuk memulai sesuatu. Contoh, ketika ada seseorang lulus kuliah kemudian belum mendapat pekerjaan, mungkin dia mau, saya ingin berwirausaha, saya ingin berdagang, saya ingin jualan ini, jualan itu. Tapi mereka itu tidak berani melangkah. Mereka selalu berpikiran, aduh ini gimana kalau tidak laku, gimana ini kalau misal barang saya tidak diterima oleh masyarakat, itu kayak gimana ya. Akhirnya mereka stuck di situ dan tidak bisa melanjutkan, akhirnya
tidak jadi. Nah, inilah pentingnya kita untuk berani melangkah, berani menjadi seseorang, dan kita harus menempatkan malu pada tempatnya. Contoh saja, cerita saya dahulu, saya adalah anak yang sangat-sangat pemalu. Untuk bicara di depan kelas saja saya itu merinding, malu sekali. Itu saya pernah dulu sampai nangis karena disuruh kultum di depan setelah sholat zuhur. Tapi setelah itu, ketika kita memaksakan sesuatu hal-hal yang baik, kita membiasakan sesuatu hal yang baik, maka itu akan menjadi kebiasaan. Jadi dulu saya ingat sekali Ustadz Andika yang sangat berjasa bagi saya untuk membentuk saya yang sampai sekarang inilah. Dulu saya sering disuruh kultum di depan setelah sholat, kemudian maju presentasi di depan kelas, ataupun bicara-bicara di depan umum. Dilatih, dipaksa untuk bicara di depan umum. Memang pada awalnya itu ya grogi, malu, demam panggung, keringetan, kebelet pipis gitu-gitu. Tapi setelah kita sering melakukannya, kita membiasakan itu pada diri kita, maka sesuatu yang kita biasakan akan menjadi terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa itu, wah, sangat, ibaratnya kita modal berani itu sangat berharga bagi kita. Kemudian yang ketiga itu jangan takut gagal. Nah, tadi contohnya ketika kita melakukan sesuatu atau ingin memulai sesuatu, jangan takut untuk gagal. Kenapa? Karena kegagalan itu bagi saya, kegagalan adalah pintu gerbang dari kesuksesan. Kalau kita tidak merasakan gagal, mungkin kita belum bisa akan merasakan namanya kesuksesan. Nah, gagal di sini adalah ketika kita memulai sesuatu, kita itu sedang belajar. Nah, belajar itu apa sih sebenarnya? Belajar itu adalah proses. Contoh saja, seorang pembalap F1 atau mungkin MotoGP, mereka gimana sih kok bisa jadi pembalap MotoGP atau pembalap F1? Itu mereka bukan yang dari orang tidak bisa menaiki kendaraan kemudian langsung menjadi pembalap, enggak. Tapi mereka itu berlatih perlahan. Mungkin awalnya berlatih menggunakan motor matic, kemudian bertahap naik tahap, kemudian menjadi motor gigi, kemudian naik menjadi motor kopling, dan terus dilatih sehingga mereka bisa mengendarai motor balap atau mobil balap tersebut. Nah, artinya ketika proses belajar itu, janganlah kita takut untuk merasa takut gagal. Karena ya itu tadi, bahwa sebenarnya belajar itu adalah proses. Nggak mungkin dari 0 itu langsung 100, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan itu harus kita lalui dengan serius, maksimal, dan sabar. Kemudian kuasai ilmunya. Nah, ketika kita sudah berani memulai langkah kita untuk melakukan sesuatu dan kita sudah tidak merasakan ketakutan untuk gagal, nah, yang paling penting untuk menjadikan kita orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat itu adalah kuasai ilmunya. Bahkan dari hadis Nabi pun kita sudah diajarkan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu di dunia, maka kita harus punya ilmunya, harus menguasai ilmunya. Dan ketika kita ingin sesuatu yang ada di akhirat, kita juga harus menguasai ilmunya. Maka menguasai ilmu ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu bersikap dengan orang lain. Maksudnya apa sih, Mas? Bersikap dengan orang lain itu? Bersikap dengan orang lain adalah bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih muda, kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, atau kepada guru. Itu kita harus bisa menempatkan diri kita pada tempatnya. Artinya mungkin misal kepada adik kelas kita harus menyayangi mereka, harus mengayomi mereka, harus mungkin apa yang kita ketahui
tentang suatu ilmu kita bisa ajarkan kepada mereka, mungkin atau kepada orang yang lebih tua kita harus menghormati, tidak boleh merasa lebih tinggi dari mereka, dan hal-hal lain yang penting ini merupakan adab kita terhadap orang lain. Makanya ada kaidah dalam berilmu, yaitu kita harus beradab sebelum berilmu. Mungkin kalau saya dapat dari guru-guru saya, orang-orang zaman dahulu itu katakanlah dalam 50 tahun belajar, 40 tahunnya itu adalah mereka mempelajari adab. Kemudian untuk 10 tahunnya baru mereka mempelajari ilmunya ini. Nah, maksudnya itu apa? Jadi beradab sebelum berilmu adalah salah satu kaidah dalam berilmu yang sangat penting. Percuma orang-orang yang ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak, kemudian banyak tahu segala hal, tapi dia tidak punya akhlak. Mungkin bisa dicontoh saja, mohon maaf, koruptor. Mereka mungkin ilmunya tinggi, sekolah S1, S2, S3, bahkan bisa menjadi dewan di parlemen, bisa menjadi orang di pemerintahan, tapi mereka tidak punya adab, yaitu mereka mengambil hak orang lain, mengambil uang rakyat. Itu kan salah satu hal yang tidak beradab, yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Maka beradab sebelum berilmu adalah kunci dari kesuksesan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa saya sendirikan slide ini? Yang terakhir adalah orang tua. Jadi mungkin yang sudah merasakan perantauan atau yang sudah menjadi orang lah dalam tanda kutip, itu pasti akan merasakan bagaimana pentingnya seorang orang tua. Bagaimana ridho orang tua, doa orang tua itu sangat, mungkin dari 100% persentase kesuksesan kita, peran orang tua itu bisa mungkin 80% dari kita. Dari kesuksesan itu, misal katakan kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, itu mungkin cuma 20% dari kesuksesan yang kita dapat. Sisanya 80% itu adalah ridho dan doa orang tua. Maka mungkin yang saya dapat dari guru saya, Ustadz Manan dulu, kalau kita mau, terutama untuk laki-laki ya, ini kan semua laki-laki di sini nih, terutama untuk yang laki-laki, mungkin nanti ketika mungkin SMA atau kuliah nanti bagi teman-teman, mungkin harus merasakan yang namanya perantauan. Nah, nanti ketika kalian itu merantau, kalian akan dipaksa untuk belajar bagaimana cara bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab tentang waktu, bertanggung jawab tentang keuangan, bertanggung jawab tentang kegiatan kalian, harus bisa memanage waktu, memanage keuangan. Misal ini ada jam kuliah jam 7, kemudian ada pertemuan juga nih jam 7. Bagaimana kita harus bisa memilih skala prioritas yang harus kita utamakan terlebih dahulu itu yang mana. Nah, jadi juga salah satu kisah ya mungkin sudah terkenal, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisah tentang salah satu imam Masjid Haram, yaitu Syekh Sudais. Jadi kisahnya dulu ketika masih kecil, Syekh Sudais itu sangat bisa dikatakan jahil atau nakal. Nah, suatu ketika rumah Syekh Sudais itu kedatangan tamu. Orang tuanya sedang menjamu tamu, sedang ngobrol-ngobrol begitu. Namun Syekh Sudais yang kala itu masih kecil itu suka sedang bermain tanah. Nah, ketika ibunya sedang menyajikan hidangan untuk tamunya itu, nah, Syekh Sudais ini menaburkan debu atau tanah itu ke makanan itu. Maka ibunya kan marah ya. Pergi kamu, biar kamu jadi imam di Haramain atau di Masjid Haram. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa doa orang tua itu sangat mustajab. Sehingga kalau bisa ini untuk teman-teman bisa mungkin mari mulai kita sama-sama lah
memperbaiki hubungan dengan orang tua, kemudian memperbaiki komunikasi dengan mereka, mendoakan mereka di setiap sholat kita, sehingga dengan harapan kita bisa mendapatkan keridhaan orang tua kita semua. Mungkin itu beberapa kiat yang harus dilakukan untuk modal kita menjadi orang yang sukses. Mungkin materi kali ini saya akan tutup dengan kata-kata yang saya dapatkan dari teman saya. Bahagia itu terlalu sederhana bagi orang yang bisa memaknainya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Martina selaku moderator. Wow, luar biasa sekali ya pemaparan materinya, bahwa untuk kita sukses itu tidak mudah ya, tidak apa sih ujung-ujung celing sukses itu tidak, tapi ada tahapan-tahapannya ya. Untuk yang pertama tadi kita harus mengenali diri kita sendiri, kita potensinya di mana, sukanya di mana, itu kita gali gitu ya. Terus ada menjadi pribadi yang berani juga. Berani di sini bukan berani mau bertarung gitu ya, tidak, tapi memberanikan diri kepada hal-hal yang baik. Terus juga jangan takut gagal. Ini juga sangat penting sekali untuk mencapai kesuksesan. Kuasai ilmunya. Nah, itu juga sangat penting. Dan bersikap dengan orang lain itu harus seperti apa gitu ya. Atau bersosialisasi dengan orang lain harusnya seperti apa dengan adab-adabnya gitu. Oke, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silahkan dari siswa kelas 9I atau 9G yang ingin bertanya kepada Mas Sasta, dipersilakan. Nanti ada door prize-nya, tenang saja ya. Ini door prize-nya luar biasa sekali, Ustadz Latif mencarinya kemana-mana ini. Yuk, silakan. Yang ingin bertanya, aktifkan kameranya, aktifkan mikrofonnya. Silahkan, nanti yang aktif ada door prize yang menarik gitu ya. Silakan. Ya, silakan bertanya. Kalau enggak ya nanti Ustadz yang bertanya. Ustadz penasaran nih sama Mas Sastra Yuda ini. Kalau nggak ada yang tanya nanti malah hadiahnya buat Ustadz ya. Saya mau tanya, ini udah siap pertanyaan saya. Silakan Mas bertanya tentang apa aja gitu, terserah kepada Mas Sastra Yuda. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, Mas Awa mungkin mau bertanya, Mas Awa. Tadi di chat aktif banget. 9I siapa ini yang mau bertanya? Ya, silakan. Ustadz sediakan door prize ini. 3 door prize untuk 9I nanti. 9G sama ya Ustadz Latif, 3 door prize ya. Ya, siap. Silakan. Kelas itu juga sama 3 door prize, silakan. Ada kesempatan 6 slot, silakan dipakai. Kalau tidak saya mau penasaran dulu sambil nunggu yang lain ya. Boleh sama Marlina? Saudara Marlina, saya mau bertanya, boleh Saudara Marlina? Ya, ini untuk Ustadz Ibi nggak ada door prize. Enggak, saya nggak butuh door prize ini. Saya ngasih malah. Baik, ini Mas Sastra, saya penasaran ini dan terkait dengan profil dan pengalaman kerja ini Mas Sastra. Saya sangat iri ya sama Mas Sastra terkait dengan founder ini. Masih muda tapi sudah punya 2 founder di sini. Yang pertama fashion ya, di bidang fashion 2020 sampai sekarang. Kemudian Beberes Purwokerto 2020 sampai sekarang ya. Ini yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Mas Sastra ini punya ide seperti ini, kemudian berani untuk membangun
Karena saya sendiri pribadi dulu waktu lulus SMA pun belum kepikiran seperti ini, kemudian belum berani. Ya, ini saya penasaran dan mungkin bisa sharing untuk teman-teman yang lain, anak-anakku kelas 9 ya, 9G, 9I. Mudah-mudahan kalian nanti bisa meniru ya, karena ketika kita punya founder ini berarti kita sudah mampu mengambil resiko yang besar ya. Dan tadi yang dikatakan oleh Mas Atta bahwa kegagalan itu adalah gerbang daripada kesuksesan. Saya setuju dengan itu. Ya silakan Mas Sastra ya, saya penasaran nih Mas Sastra pengalamannya. Bisa sharing Mas Sastra. Oh ya, baik. Terima kasih Ustadz Hibi atas pertanyaannya. Tadi mungkin pertanyaannya bagaimana saya bisa punya ide dan berani untuk membangun usaha saya di bidang fashion dan juga penyedia jasa. Mungkin yang pertama, setiap hal yang kita lakukan atau hal yang ingin kita mulai itu semua berawal dari keresahan atau sesuatu yang menurut kita itu ada suatu ketakutan gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk Belion sendiri itu berawal dari saya bersama teman kakak kelas saya di UNS. Itu kami merasa takut dengan lapangan pekerjaan yang ada di masa depan. Kita melihat dengan kondisi Indonesia saat ini mungkin dari segi ekonominya, kemudian sumber daya alam, sumber daya manusianya juga, itu kami merasa sedikit khawatir gitu. Jadi terus kami ngobrol-ngobrol lah. Kira-kira gimana nih caranya supaya kita bisa survive di masa depan walaupun lapangan pekerjaannya itu semakin lama semakin menyempit. Dan perlu kita ketahui juga di sekarang ini sampai 2045 nanti Indonesia akan mencapai yang namanya bonus demografi. Jadi banyak usia-usia produktif di Indonesia itu mayoritas, sehingga nanti akan banyak sekali orang-orang yang akan mencari pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaannya pun belum pasti menjamin untuk mereka bisa diterima di lapangan pekerjaan. Sehingga kami memutuskan, gimana kalau kita membangun usaha pakaian. Kenapa kita memilih pakaian? Karena pakaian itu kalau dari segi usia itu lebih panjang. Artinya kalau contoh aja, kalau misal usaha makanan kalau misal 1 hari 2 hari nggak habis, pasti kan akan basi. Nah, berbeda dengan pakaian. Kalau pakaian kan mungkin bisa berusia beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga kita bisa memiliki waktu lebih banyak untuk kita memasarkan produk kita kepada masyarakat seperti itu. Kemudian mungkin untuk yang Beberes Purwokerto itu berawal dari ketika masa pandemi ini mulai nih. Jadi pandemi COVID-19 ini mulai, kami melihat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kemudian banyak orang-orang yang di PHK oleh perusahaannya, dan itu pun dirasakan juga oleh mungkin dari siswa dan juga terutama kami para mahasiswa itu merasakan dampak dari COVID itu sendiri. Mungkin uang sakunya berkurang, atau mungkin karena sudah di rumah jadi tidak ada pemasukan yang bisa kita dapatkan ketika kita offline di hari-hari biasa, sehingga saya berlima bersama teman-teman saya itu mikir gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, pentingnya dalam membangun usaha itu sendiri adalah yang pertama jangan bagi saya ya, jangan sendiri. Jadi harus ada partner, minimal satu partner yang bisa kita ajak diskusi untuk membangun usaha yang akan kita jalankan tersebut.
Dan saya itu bersama teman saya berlima, kemudian kami juga merekrut teman yang lainnya 2 sehingga kami bertujuh. Kami melihat potensi di masa pandemi ini. Jadi kan ini sudah kuliah online selama beberapa bulan pada saat itu. Nah, banyak kos-kosan yang ditinggal oleh para mahasiswa tidak terurus atau tidak terkontrol karena mereka sudah kembali ke kampungnya masing-masing. Sehingga kami melihat di sini, wah ada peluang kita untuk membangun usaha kecil-kecilan lah untuk menambah uang saku kita. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membangun BBRS Purwokerto ini menyediakan jasa untuk bersih-bersih kos, kemudian mungkin bersih-bersih kontrakan, kemudian jasa ambil laundry, kirim laundry, packing barang, kemudian pindahan gitu. Kami menyediakan jasa tersebut. Dan alhamdulillah lumayan ya. Jadi memang ternyata banyak sekali yang ingin kos-kosannya itu dibersihkan, kemudian mungkin ada yang ingin pindahan kos karena tidak mau bayar, akhirnya dititipin ke temannya. Itu sangat banyak. Dan alhamdulillah untuk mungkin cerita sedikit, dari 3 minggu awal kami melakukan usaha ini, alhamdulillah kita bisa mencapai pendapatan bersih sekitar 1 juta rupiah. Dan ini sangat ya bagi kami lumayan banget lah untuk tambah-tambah jajan dan pengalaman kita ya, bagaimana kita ketika bekerja nanti setelah lulus kuliah, bagaimana ketika kita menjadi penyedia jasa itu harus seperti apa dalam menghadapi konsumer itu seperti apa, kemudian kita bersikap sebagai seorang penyedia jasa itu harus seperti apa. Jadi kita di sini dilatih untuk profesional gitu. Mungkin seperti itu Ustadz. Mungkin bisa menjawab. Semoga. Ya, luar biasa ya Mas Sastra, berpikirnya udah ke depan ya, sangat-sangat ke depan, sudah memikirkan dari bonus demografi kita ya 2045 itu sangat luar biasa. Ya, terima kasih Mas Sastra. Silakan untuk yang lain teman-teman dari 9I, 9G silakan bertanya ya. Silakan semuanya, apapun tanyakan ya, pengalaman, kemudian prestasinya. Kalian bisa lihat tadi ya di pengalaman prestasi bagaimana di SMA atau mungkin bagaimana ketika di SMP, bagaimana memberanikan diri gitu kan. Silakan bisa bertanya. Yuk. Ada bertanya? Silakan, nggak apa-apa untuk bertanya, bebas apapun. Kan tadi udah dijelasin tuh gimana kita sebagai seorang itu harus berani. Nah, salah satunya nih berani untuk bertanya itu juga masuk ke dalam SMP juga boleh. Profil. Iya sih. Kalau bisa. Tips buat belajar tidak bosan gitu boleh, monggo. Ayo Mas Fadil, ya, jangan mungkin mau bertanya. Mas. Mas Owi. Ayo. Saza Husni. Ini lumayan door prize-nya ya. Nanti eman-eman kalau nggak ada yang ngambil nih. Bisa lewat chat nggak Ustaz ya? Langsung aja ya. Ya. Bisa lewat chat nggak Ustaz ya? Langsung aja. Ayo 3 door prize untuk 9I, 3 door prize untuk 9G. Ayo, Mas Tegus mungkin mau bertanya. Mas Rais. Yo, jangan malu-malu Mas. 3 door prize buat 9I, 3 door prize buat 9G. Masa malu lah. Tanya aja, tanya. Berarti 6 door prize nanti ini dikeluarkan.
Ya, silakan. Mas Laksa mungkin mau bertanya, Mas Laksa. Ayo silakan, sekarang mikrofonnya diaktifkan ya. Afan mungkin Afan, Edric ini, Bagus, Desta, Mas Noval. Ya silakan. Ya silakan. Kalau yang bertanya cuma satu ya nanti tak kasih semua. Nanti ilmunya luar. Ya. Iya mau tanya Us. Sedang. Ya, saya tadi kayaknya berbicara ini Us. Ya, silakan ya. Ayo dong, harus berani ya, jangan takut gagal. Aduh. Ya. Siapa ini Us? Ada? Dibuka ini satu. Aduh, payah ini. Tidak ada seperti Ini ya, anak, ini ya, cemen semua. anak SMP kelas 9 ya harusnya udah berani. Ayo ditanya aja, mungkin mau Dan banyak kah Us? diri sendiri gimana? Boleh silakan. Ya tanya aja Mas. Mungkin cara hidup di perantau seperti apa gitu, mungkin biar ada gambaran, monggo. Ya mungkin belum ada yang mau bertanya. Mungkin saya mau memberi sedikit tambahan lagi, mungkin boleh Zat? Ya silakan Mas Sastra. Oh ya. Baik. Ya mudah-mudahan ini teman-teman masih standby untuk bersama kita di room ini. Mungkin saya ingin berpesan sebagai kakak kalian, kelas kalian. Saya ingin berpesan bahwa ini kan kalian sudah masuk ke kelas 9, udah mulai kelas 9. Bentar lagi mau masuk ke jenjang SMA. Nah, mungkin dari sekarang sudah mulai dilatih nih bagaimana kita berlatih untuk menjadi orang yang kritis. Artinya ketika ada sesuatu yang belum kita ketahui, jangan malu untuk bertanya. Kemudian ketika ada sesuatu ilmu, kita harus berani untuk ibaratnya kita tanya supaya kita bisa memperdalam ilmu tersebut. Karena setiap kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mungkin sekarang kalau lamaan sering berjalannya, kira satu kesempatan itu sangat berharga dan tidak bisa terulang lagi. Nah, kemudian nanti nih ketika kalian sudah mulai mau masuk ke SMA, kan mungkin kalian milih nih, mungkin ada yang mau lanjut ke SMA Al Irsyad, atau mungkin ada yang mau pindah ke sekolah negeri, atau mungkin ada yang mau pindah keluar kota. Nah, sebenarnya setiap sekolah itu sama aja ya. Setiap universitas itu sama aja. Semua itu akan tergantung pada pribadi dan individu masing-masing. Ketika seseorang
individunya sudah bagus, artinya dia maksimal dalam belajar. Kemudian ketika di masa-masa SMA mereka maksimal dalam mencari pengalaman, maksimal mencari bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang, itu orang-orang yang sekolah di sekolah negeri pun bisa kalah dengan orang yang sekolah di sekolah mungkin peringkatnya lebih rendah daripada sekolah negeri ya. Jadi selain ya memang sekolah itu berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh dan sangat dan paling berpengaruh adalah individu kita masing-masing. Sehingga mari kita bareng-bareng lah kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian nanti ini kita, nah pas masa SMA itu kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang akan merusak kenangan kita di masa SMA. Karena mungkin kalian bisa tanya ke kelas kalian mungkin yang sudah lulus SMA atau kepada ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadzah kalian, pasti masa SMA itu sangat dikenang. Jadi jangan sampai masa SMA kalian itu hilang terenggut, hilang begitu saja dikarenakan kalian melakukan suatu hal yang bisa merusak masa-masa SMA kalian. Mungkin seperti itu. Jadi masa SMA benar-benar nanti kalian maksimalkan untuk berorganisasi, belajar bagaimana caranya kerja secara tim, kemudian ikut lomba-lomba. Nanti di SMA itu bakal banyak lomba-lomba, mungkin olimpiade sains ataupun kayak yang mungkin saya ikuti juga dari penelitian itu. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, yang jelas pengalaman itu kalau kita tahu kata-kata mutiara, pengalaman adalah guru terbaik. Terkadang kita akan lebih mengingat sesuatu yang kita alami daripada yang kita dengarkan. Contoh, kita pernah mengalami, oh ternyata ketika kita menjelekkan orang lain itu ternyata sakit. Itu akan kita tahu rasanya ketika kita sudah pernah merasakan disakiti yang sama. Sehingga banyak-banyaklah kalian mencari pengalaman di SMA, mengikuti lomba, mengikuti organisasi, tapi jangan lupa juga kewajiban kalian sebagai siswa untuk bisa menyelesaikan studi kalian dengan bagus juga. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gimana sih nanti masa-masa SMA itu harusnya kayak gimana, terus masa-masa SMA itu nanti belajarnya tuh kayak gimana, atau mungkin kalau mau berpandangan jauh lagi nih nanti kuliah ketika di luar kota kayak gimana sih kehidupan di perantauan gimana. Mungkin teman-teman bisa mulai bertanya, silakan monggo. Ayo silakan Mas bertanya. Merantau enak nggak Mas? Gimana tadi Reza kayaknya ngomong, gimana Reza? Reza, yo silakan Reza. Merantau enak nggak? Merantau enak nggak? Trendingnya pada di chat aja nih. Oh, jadi pertanyaan dari Reza, merantau itu enak nggak Mas? Oh Gitu. sip, Nah, tulis us. Door prize pertama sudah Iya. dapat Reza. Oke. Nah, gitu Tulis. bagus Reza. Kita kasih aplaus untuk Reza yang sudah berani bertanya. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman yang lain bisa menyusul. Jadi saya mau Ditunggu menjawab Reza, door prize-nya. pertanyaan Reza nih. Reza tadi tanya, enak gak sih di perantauan gitu? Ya, namanya perantauan pasti ada enaknya, ada enggaknya. Nah, permasalahan Duh, koneksi terputus ya, Dik? Koneksi terputus ora? Yang terputus loh.
di situ ketika nanti misalnya kita ngekos di luar kota, di perantauan, itu gimana caranya kita memanage uang yang sudah diberikan oleh orang tua. Misal dikasih bulanan 1 juta, nanti gimana sih caranya kita memanage uang 1 juta itu bisa untuk hidup selama 1 bulan, katakanlah untuk membayar kos-kosan, kemudian untuk makan setiap hari, kemudian untuk jajan. Gimana sih cara kita bisa manage itu, atau kita bisa menabung, misal pengen sesuatu, kita harus gimana sih caranya supaya bisa uang segitu tuh bisa setiap menabung setiap bulan gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin solusi untuk permasalahan homesick. Nah, kalian mungkin nanti ketika perantauan bisa kalau saya itu kontrak sama teman-teman saya. Jadi ketika kita kontrak itu nanti kita lebih merasa ada temennya daripada kalau yang ngekos sendirian. Jadi kalau misal ada temennya itu rasa homesick itu tidak terlalu terasa gitu. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Makasih Mas. Sada Marlina ini di chat ada ini gimana Mas Afan? Ya silakan nanya aja Mas. Langsung nggak apa-apa, silakan. Mas Afan langsung maju. Baik, atau mungkin langsung saya jawab aja, nggak apa-apa. Begitu ya, silakan. Yang pertama pertanyaan dari ada Rayes 9G, Mas saat SMA asik nggak? Bagi saya sangat asik sekali. Mungkin kalian bisa tanya lah ke kelas yang lain atau kepada Ustadz saja. Masa SMA itu masa yang paling asik. Makanya saya tadi katakan jangan sampai kalian ketika SMA itu melakukan hal-hal yang bisa merusak kenangan kalian nanti di SMA. Mungkin kalian di SMA malah suka nongkrong malam-malam, atau mungkin kalian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah itu semaksimal mungkin diminimalisir, atau mungkin bahkan jangan didekati gitu, supaya masa SMA kalian nanti tidak akan terenggut gitu. Jadi kenangan kalian ketika nanti sudah lulus SMA itu bisa cerita-cerita sama teman-teman. Oh ya dulu kita waktu SMA seru ya kegiatan ini, terus kita bareng-bareng main, misal futsal bareng-bareng, terus di kelas bareng-bareng gitu-gitu. Kemudian pertanyaan dari Avan, saat SMP guru yang paling menginspirasi siapa? Anas tanya kenapa? Oke, jadi kalau bagi saya semua guru itu menginspirasi lah. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini yang paling baik, ini yang baik enggak. Tapi semua guru itu sangat menginspirasi bagi saya, sangat berjasa bagi saya dalam pembentukan karakter saya, kemudian akademik saya, akhlak saya itu sangat berpengaruh dan berharga bagi saya. Mungkin kalau bisa saya ingin membalas semua kebaikan dari guru-guru saya dahulu. Kalau dikatakan guru yang paling menginspirasi, mungkin siapa dulu? Oh ya, jadi kalau yang paling inspirasi mungkin bagi saya Ustadz Andika. Kenapa saya paling menginspirasi dari Ustadz Andika? Karena dulu saya 2 tahun diwalasin sama beliau, dan yang masih saya ingat sekali kebiasaan beliau ketika dulu saya masih SMP adalah ketika pagi ceria, setiap pagi selalu memberikan cerita motivasi dan seperti wejangan gitu. Jadi itu benar-benar seperti tertanam pada diri saya, kepada cara saya berpikir, cara saya menyikapi dan masuk ke dalam hati saya, sehingga itu bisa sangat membentuk karakter saya gitu. Dan mungkin saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Andika dan guru-guru yang lain juga yang sudah mungkin mati-matian untuk mendidik saya dan juga teman-teman. Mungkin saya ingin terus berterima kasih
Mungkin seperti itu. Masih ada satu slot sudah untuk 9G 9I. Cara Mas Yuda survive di akhir bulan gimana? Novel Agia. Baik, pertanyaan dari Novel Agia, bagaimana kita survive di akhir bulan. Nah, ini nanti akan dirasakan oleh teman-teman yang mungkin nanti akan merantau di luar kota. Jadi trik caranya untuk menghadapi situasi akhir bulan yaitu ketika di awal bulan kita harus punya gini nih. Kita harus punya mental orang kaya. Jadi ada orang kaya yang mereka itu mentalnya orang miskin. Contoh orang kaya yang mentalnya orang miskin adalah ketika mereka punya uang, misal katakanlah 100 juta, mereka langsung habiskan itu. Nah, itu salah satu mental orang miskin. Tapi ada orang yang mungkin hartanya cuma 20 juta atau 50 juta. Bisa dikatakan sederhana lah, tapi mereka punya mental orang kaya. Gimana caranya? Yaitu mereka ketika punya uang itu mereka investasikan. Nah, ketika investasi itu makanya ketika investasi mereka akan berkembang, uangnya makin banyak. Nah, itu salah satu ciri mental orang kaya itu seperti itu. Jadi, untuk mengatasi permasalahan di akhir bulan, yang pertama kita harus bisa memanage keuangan di awal bulan. Jadi kita harus bisa menahan tuh di awal bulan. Kita jangan sampai makan yang mewah-mewah lah. Yang makanan warteg aja itu sebenarnya sudah memenuhi gizi dan juga bisa menghilangkan lapar. Kenapa harus kita mencari gengsi untuk makan bisa di KFC atau di Buntos atau di mana? Sehingga ketika kita bisa memanage keuangan di awal bulan itu, nanti kita bisa survive di akhir bulan itu. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Mungkin satu lagi, kalau menurut Ustazah jangan sia-siakan uang receh ya. Uang receh kalau abu-abu gitu. Nah, iya tuh benar juga. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan uang-uang receh. Dulu saya pernah mengumpulkan uang 500-an sampai beberapa minggu atau beberapa bulan itu bisa sampai terkumpul 200.000. Kan itu luar biasa ya, artinya mungkin kita melihat sepele, oh ini ada uang 500-an, nggak mau diambil, nggak mau disimpan. Padahal itu ketika kita mau mengusahakan sedikit saja untuk mengumpulkan itu bisa menjadi tabungan kita ketika krisis. Iya. Ustaz Latif apa Ustaz Latif? Iya. Kalau satu lagi, kalau dari Ustaz Latif itu paling kalau dari saya mungkin tambahannya untuk sarana mengirit itu biasanya kalau dulu bisa dengan puasa itu menghemat pengeluaran sekian persen lumayan, jadi nanti itu juga satu buat sarana berkorban sama Allah, terus mengirit keuangan dan mungkin juga membuat kita jadi semakin strong insya Allah. Setuju. Gimana ya, setuju Ustaz Latif ya. Kalau saya banyak ikut organisasi Ustaz Latif. Banyak teman, banyak rezeki. banyak snack ya, banyak snacknya. Iya betul. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Boleh bertanya lagi tidak, Us? Oh iya, boleh monggo. Ya Raffi, silakan. Mas, caranya ngelatih mental buat masuk SMA tuh gimana, Mas? Caranya untuk mengatur mental. Iya. Oh, melatih mental. Baik, ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pengalaman saya dulu waktu SMP, saya adalah orang yang sangat pemalu. Ketika ngomong di depan kelas pun saya sangat malu. Sampai bisa nangis saya tuh di depan karena saking malunya. Tapi ketika kita nembe papat berarti. Itu tadi, ketika kita memaksakan sesuatu, lama-kelamaan itu akan terbiasa. Nah, ketika kalian sudah terbiasa, maka ya itu kalian nggak usah usaha lagi untuk aku harus gimana caranya untuk berani, itu kalian akan berani dengan sendirinya. Jadi untuk melatih mental mungkin kalian kalau misal ada komunitas baik di luar sekolah, itu kalian bisa ikut. Kayak misal ada
komunitas halakoh gitu-gitu kan ada tuh di beberapa masjid. Nah, itu mungkin kalian bisa ikut di sana. Ketika kalian bertemu dengan orang baru, kemudian berusaha untuk berkenalan dengan orang baru, itu juga salah satu sarana kalian untuk melatih mental kalian. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin kalian lebih banyak untuk mencari kesempatan untuk bisa ngomong di depan. Kayak misal kalau ada guru sedang menerangkan, kalian coba berani untuk bertanya. Kemudian ketika ada kesempatan untuk presentasi sesuatu nih, misal siapa yang mau presentasi, kalian harus berani mengatakan saya Ustadz, saya mau presentasi. Nah gitu. Nggak apa-apa, di awal nanti mungkin kalian akan grogi, akan malu, atau akan keringat dingin mungkin. Tapi nanti lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan mungkin kalian akan mencapai posisi di mana kalian itu ketagihan untuk ngomong di depan. Nah itu pernah saya rasakan waktu SMA. Ketika SMA itu saya ketagihan untuk ngomong di depan karena pertama seru, kemudian yang kedua kita jadi bisa membagikan ilmu kita kepada orang lain meskipun itu sedikit. Mungkin seperti itu saja. Semoga menjawab. Ya, ini untuk pertanyaan masih ada 2 ya. Kata Ustadz Latif, kalau 9G nggak ada boleh dilempar ke 9I. Ayo, masih ada 2 slot, silakan. Ya, 9G baru diambil 1 tadi sama Ya. Noval. Masih ada, silakan, masih ada 2. WordPress. Masih ada 2 slot WordPress. Yo, boleh diambil sama 9i. Yo, cepet-cepetan yo. Tat, nanya lagi, Tat. Oke, silakan. Apaan ya? 2 kali nggak apa-apa. Saat SMA dulu, milih jurusan itu bingung apa enggak? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Afan. Ketika SMA bingung nggak milih jurusan. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya masuk ke kelas Al-Quran. Jadi otomatis masuk ke IPA. Nah, mungkin nanti ketika kalian mulai masuk ke SMA, nah kira-kira kalian mau masuk kelas Quran nggak? Kalau misalnya mau masuk kelas Quran, berarti nanti otomatis ke IPA. Tapi kalau misalnya kalian tidak mungkin tidak mau masuk ke kelas Quran, nah kalian coba yang tadi di awal kalian kenali diri kalian. Kalian tuh sukanya di mana sih? Misal kalian suka biologi, kalian suka anatomi, kemudian suka tumbuh-tumbuhan atau suka hitung-hitungan fisika. Nah, berarti kalian harus masuk ke IPA. Kemudian kalau misal kalian sukanya keuangan, akuntansi, atau misal suka menghitung-hitung uang gitu, ataupun suka pelajaran-pelajaran yang berbau dengan sosial, bersosialisasi dengan masyarakat, ngomong bersama masyarakat gitu-gitu, berarti kalian bisa masuk ke IPS. Nah, untuk IPA dan IPS itu sendiri menurut saya nggak ada bedanya ya. Artinya setiap orang itu bisa sukses, nggak harus dari IPA, nggak harus dari IPS. Setiap orang itu bisa sukses. Dan mereka yang sukses adalah mereka yang bisa menekuni di bidangnya, bukan mereka yang bisa menguasai semuanya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Afan. Ayo, silakan. Ada yang bertanya lagi? Ayo, dari berapa ini? 50-an anak. Satu siswa lagi, Saudara Marina. Agus, Ya, Boleh? silakan. Fadil ya. Mas Yuda kuliahnya di mana dan jurusannya apa? Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari Fadil, mungkin tadi ketika pembacaan CV atau penampilan CV nggak terlalu terlihat ya. Jadi saya kuliah di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, atau biasa dikenal UNS gitu. Berarti Mungkin orang-orang teman-teman yang dari Solo atau berangkat Solo mungkin tahu UNS itu. Fadil, kira-kira besok mau kuliah di mana? Gak tahu.
Harus di planning itu Mas Fadil. Planning dari sekarang. Ya tuh bisa mulai di planning Jadi yang kalian pertama untuk diri sendiri. pengen masuk kemana gitu. Iya. Tapi yang paling penting adalah eh, kalian harus tahu kalian itu minat dan bakatnya itu di mana. Ketika kalian suka mungkin suka matematika, nanti kalian bisa masuk ke jurusan matematika. Tapi universitas itu nggak terlalu apa ya? Jangan jadikan universitas itu sebagai tujuan, tapi universitas itu kayak ya ibaratnya kayak sama kayak sekolah gitulah. Jadi cuma sarana semua kesuksesan untuk kalian semua. Mungkin ada yang lulusan dari universitas peringkat 50, mereka bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Mungkin ada yang kuliah di UI tapi peringkat 1 tapi sekarang belum punya kerjaan, itu sangat bisa. Jadi dimanapun kalian kuliah, yang penting bagaimana kalian bisa manage diri kalian untuk bisa serius dan survive di jurusan yang kalian pilih, sehingga kalian bisa sukses ke depannya setelah lulus di perkuliahan seperti itu. Ya. Semoga menjawab. Setuju itu Mas Astra. Cari teman sebanyak-banyaknya waktu kuliah. Cari pengalaman, ikut organisasi itu. Jaringan itu sangat berpengaruh besok. Ya, terima kasih Mas Sastra. Karena waktu sudah menuju 10 sudah habis ya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Sastra sudah mau bergabung di acara kita. Ya, semoga tambah sukses usahanya. Terus lancar juga kuliah online-nya juga ya. Iya, amin. Sama-sama, semoga sukses juga selalu di SMP. Iya. Mungkin ya, boleh itu kita di akhir acara. Mungkin mari itu boleh kita minta tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Mungkin Mas Sastra bisa itu ya. Link apa Instagram atau apa biar teman-teman bisa ikut belajar dengan Mas Sastra seperti itu. Oh ya. Oh ya, baik. Untuk teman-teman yang mungkin nanti masih ingin bertanya tapi malu, saya cantumkan di kolom komentar ya. Betul ya, silakan Mas. Ya, jadi itu nomor saya sama Instagram saya. Mungkin teman-teman yang masih mau ingin bertanya atau kita belajar bareng-bareng bisa hubungi saya aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Baik. Tadi di CV-nya sudah ada juga ya. Iya, media sosialnya. Ya, terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sastra. Baik, terima kasih Ustadz Sohibi, Ustadz Marlina, dan yang teman-teman yang lainnya. Mohon izin untuk live. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Oke, tak rekam ya.